Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insanuddin. Di sini saya akan membuat sebuah analisis sentimen terhadap pilkada di Banten Selatan menggunakan model machine learning. Oke, bagi teman-teman mungkin yang belum mengetahui apa itu machine learning, jadi machine learning itu salah satu percabang ilmu dari AI atau kita kenal sekarang dengan artificial intelligence, atau biasa dikenal dengan kecerdasan buatan. Nah, jadi mesin learning sendiri saya gunakan hanya untuk evaluasi model. Jadi nanti saya akan jelaskan selanjutnya pada tahap berikutnya mengenai sentimen analisis tersebut. Baik, disclaimer dulu, saya membuat video ini hanya untuk memberikan edukasi kepada siapapun yang menonton video ini. Jadi tidak bermaksud apa dan saya tidak berafiliasi dengan apapun dan siapapun. Jadi tujuan saya hanya satu, adalah untuk mengedukasi para penonton mengenai analisis sentimen terhadap Pilkada Buton Selatan 2024. Penjelasan mengenai analisis sentimen terhadap Pilkada di Buton Selatan. Baik, sebelum itu saya akan sedikit memperkenalkan bahwasanya saya sebelum melakukan analisis ini pertama melakukan scraping terlebih dahulu. Jadi scraping data itu mengambil data dari sosial media atau dari website, kemudian dibuat dalam bentuk CSV atau tabel atau Excel. Setelah saya berhasil melakukan scraping, saya mendapatkan kemarin lebih dari 900 sampel data. Teman-teman bisa lihat di sini ada sekitar 920 data ya. Tetapi data yang akan saya analisis itu hanyalah berupa caption postingan ya, karena di sini saya menggunakan yang namanya model machine learning untuk melakukan evaluasi serta analisis sentimen menggunakan NLP atau Natural Language Processing, salah satu model daripada machine learning atau cabang ilmu dari AI atau kecerdasan buatan. Teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa tahapan yang saya lakukan pre-processing ya, banyak sekali. Saya belum mengolah datanya. Tentu kenapa sih kita harus lakukan pre-processing ya, supaya datanya siap untuk diolah. Setelah saya lakukan pre-processing, data yang terkumpul itu hanya sekitar, kita bisa lihat aja nih, 165 data dari 900. Di pre-processing hanya 165 data. Jadi yang tadinya 900 jadi 165 ya, sangat banyak ya yang berkurang, karena yang saya ambil itu cuma caption postingan saja, captionnya saja, yang lain-lain tidak diambil, karena kita akan analisis adalah sentimen daripada captionnya itu. Melakukan pelabelan ya, pelabelan menggunakan text block, pelabelan sentimen dari caption, dilabelkan bahwasanya oh ini nanti analisis apa namanya, sentimennya itu berupa netral, positif atau negatif, menggunakan text block. Text block itu salah satu library dari Python yang bisa digunakan untuk menganalisis sentimen ya, menentukan label di setiap kata ya, dengan polaritas. Teman-teman di sini bisa lihat ada perhitungannya tersendiri. Kemudian setelah melakukan pelabelan ya, kita bisa lihat di sini ada dari 165 data, ada sentimen netralnya ada 162 dan sentimen positifnya ada 3. Ya, berarti ya bisa dibilang di sini tidak ada sentimen negatif ya, semuanya netral, kebanyakan 162 dan positif. Melakukan evaluasi menggunakan salah satu model machine learning, di mana yaitu di mana saya di sini menggunakan model naive Bayes. Naive Bayes itu menghitung probabilitas setiap kata, kemudian dihitung bahwasanya ini caption ini bersifat netral apa tidak berdasarkan labelnya, dia cocok atau tidak. Caption ini misalkan caption A labelnya negatif, atau caption B labelnya positif, itu benar atau tidak. Nah, itu diukur dengan menggunakan model naive Bayes, dan akurasi perhitungannya itu adalah 0,97, atau kita bisa katakan
97%, ya. Jadi keakuratan dia membaca caption dan labelnya itu sekitar 97%. Oke, selanjutnya ada visualisasi sederhana. Ya, bisa saya di sini menggunakan pie chart atau diagram lingkaran. Teman-teman bisa lihat di sini sentimen netralnya itu sangat banyak sekali, sekitar ada 98,2% dan sentimen positifnya 1,8% dan tidak ada sentimen negatif. Ini adalah distribusi sentimen menggunakan diagram batang. Kemudian kita bisa lihat di sini kemunculan kapannya. Kemudian di sini ada distribusi tanggapan. Distribusi tanggapan di sini kita bisa lihat bahwasanya jumlah setiap postingan itu yang mempunyai tanggapan 0 itu sangat banyak, ya, tidak punya tanggapan sama sekali itu sangat banyak. Artinya kita bisa lihat di sini orang yang berinteraksi dengan postingan yang berkaitan dengan pilkada di Buton Selatan itu sangat sedikit, ya. Jadi dari awalnya itu tinggi, ya, tinggi kemudian berkurang ke kanan, tingginya ke kiri, ya. Kemudian sama halnya juga dengan komentar, distribusinya itu miring ke kanan, ya, dari kiri ke kanan. Bahwasanya ini juga menunjukkan orang yang melakukan aktivitas interaksi dengan postingan mengenai pilkada di Buton Selatan itu hanya sangat sedikit di setiap postingan. Bahkan ada yang tidak ada komentar gitu, bahkan ada yang cuma berapa. Nah, paling tertinggi saja hanya sekitar 80-an. Nah, kalau untuk jumlah interaksi tadi tanggapan itu bisa live dan sebagainya itu ada ya hampir 100-an. Nah, sedikit ringkasan dari saya, ya, kita bisa lihat di sini bahwasanya tingginya sentimen netral itu menunjukkan bahwasanya diskusi mengenai pilkada di Buton Selatan itu hanya bersifat informatif saja. Kalau di media sosial Facebook tadi tidak ada yang namanya apa muatan-muatan yang emosional. Kemudian kita bisa lihat di sini minim sekali sentimen negatif dan sentimen positifnya cuma 3, ya. Artinya tidak ada diskusi yang lebih. Dan kalau kita lihat sentimen positif itu dia kemungkinan besar dari ini, ya, dukungan terhadap salah satu paslon tertentu saja. Kemudian kalau sentimen negatif itu ya bisa jadi ketidakpuasan atau memang saya kurang data dalam melakukan scraping kemarin gitu. Nah, bisa jadi data yang saya dapatkan ini ya belum bisa menggambarkan masyarakat Buton Selatan secara keseluruhan, tapi minimal saya mengambil ini hanya berdasarkan aktivitas mereka di Facebooknya. Kemudian ada sentimen positif yang saya katakan tadi, ada harapan mungkin. Sentimen positif itu kan bisa berarti harapan masyarakat terhadap pilkada ini bisa memberikan impact yang lebih atau dukungan terhadap salah satu paslon, kemudian pengen bahwasanya demokrasi itu tetap maju. Ya, kalau netral tadi ya tidak diskusi, hanya sebatas share informasi. Sementara tidak ada sentimen negatif ini, ya apakah ini kita bisa katakan atau ini bisa berindikasi bahwasanya masyarakat Buton Selatan cenderung apatis terhadap pilkada ini? Ya, itu bisa jadi, ya. Dan ini pun juga hasil daripada ketidakadaan sentimen negatif ini. Salah satunya mungkin bahwasanya saya di sini kekurangan data. Seperti yang saya katakan tadi, karena banyaknya postingan yang netral, ya hanya orang berbagi informasi yang berupa informatif saja, tidak ada diskusi. Gitu. Kemudian ada kesimpulan dari saya bahwasanya hasil kesimpulan akhir bahwasanya di terkait pilkada Buton Selatan ini yang kita dapat dari Facebook ya sebagian bersifat netral, sedikit sekali yang positif dan tidak ada yang negatif, mengindikasikan bahwasanya perbincangan di media sosial itu berfokusan pada penyebaran informasi, bukan diskusi-diskusi opini, dan emosi itu ya sangat kurang atau bahkan tidak ada. Sedikit ringkasan mengenai hasil analisis saya bahwasanya pertama tadi ada banyaknya sentimen yang netral. Kita bisa berindikasi bahwasanya di Facebook orang hanya menyebarkan informasi mengenai pilkada. Kemudian selanjutnya positif ada 3,
mengindikasikan bahwasanya orang-orang mendukung beberapa pasangan calon atau optimisme terhadap pilkada. Kemudian terakhir, tidak ada sentimen negatif. Apakah masyarakat Buton Selatan ini apatis terhadap pilkada, terhadap pemilihan ini, ya, atau memang karena tidak ada diskusi dalam media sosial, ya, mungkin adanya diskusi-diskusi secara langsung, tidak ada opini-opini yang dibangun di media sosial, atau mungkin media sosial belum digunakan sebagai media untuk memberikan informasi kepada masyarakat Buton Selatan terkait dengan pilkada.